kita sesuai dengan nomor dulu gitu ya. Kemudian yang sudah dikerjakan adalah dampaknya begini sesuai dengan perhitungan sampai sini sudah menentukan jumlah produknya adalah satu. Kita sudah melakukan yang namanya kontrol aksial ya. Kita mendapatkan SS-nya kita tentukan akhir jumlah tiangnya kemudian itu data yang kita dapat ultimate group ya. Sudah ini sudah semua sudah sini masih ada efisiensi sudah ada di sini. Nah, yang pertama ini adalah kalau sudah kontrol sial, kita melakukan yang namanya kontrol. Kenapa ini kontrol semua? Karena basicnya adalah case method gitu ya. Oh ini adalah ada case kita kontrol, bukan desain, tapi lakukannya sama. Kontrol settlement-nya. Nah ini ada 4 ya. Kalau ini adalah sigma V, kalau ini adalah S. Oke. Ini sudah pernah kan di Macan 2 ya. Memang yang kita review. Mau ke sini kan, mau ke PTF dulu. Sini aja Pak. Sini dulu aja nggak apa-apa. Sini jaga Pak. Itu ya Pak. Suaranya dilembut sini. Sini dulu aja Pak. Garingnya dulu ya. Garing dulu. Ini lanjutkan berkelompok. Prinsip dasarnya, prinsip. Prinsip dasarnya. Ini apa ini? SC itu apa? Settlement. Jadi settlement yang terjadi karena peristiwa konsolidasi. Ada juga settlement SI juga nanti ini ya, settlement immediate. Itu sudah nih. Macan 2 penurunan terjadi karena pertama terjadi secara segera immediate. Kita fokus di SC dulu. Kenapa di SC fokus? Karena tanah kita ini tanah lunak ya. Tanah lunak. Kalau aku artinya di sini ini biang ya. Lapisan tanahnya ini ya, tebalnya ini tanah DRH drain itu air. Tujuannya adalah syaratnya dia adalah tanah yang kompres. Kompres itu tanah berarti tanahnya harus satu. Kalau di ekstrumen tanahnya harus tanahnya adalah
dia harus jenuh air sama satu retin jenuh air kelihatan lagi belakang kelihatan belakangnya. Nah, kenapa di belakang di sini? Tutup Pak. Mau matahari? Kita dari men. Hari Bokem, bokem Pak. ya guys. Sudah ya. Kita pulang dulu. Di belakang pengalaman. Tapi sana ya. Ya, tanah syaratnya dia adalah tanahnya harus tanah jenuh atau saturated. Tandanya adalah dia terendam air ya, dari sini dan di bawah sini ya. Kemudian kedua syaratnya adalah dia selain jenuh tanahnya tanah kompres, tanah lunak, jadi clay atau smooth atau lanau, very soft to soft ya, sangat lunak ke lunak. Syarat dulu. Bayangkan kalau misalnya di sini kita ada fondasi tanpa tiang, maka penurunannya adalah begini. Ya. Misalnya penurunan drop shot, ini pindah ke sini ke bawah jauh sekali ya. Dia bergerak pindah, masih bisa dipahami. Nah, tapi ingat juga bahwa tatanan konsolidasi ini mesti ingat peristiwa konsolidasi siapa? Menurut kayaknya kayak gimana? Jenuh. Kenapa? Berarti kalau jenuh apa kuncinya? Siapa konsolidasi masih ingat belum? Masih ingat tak? Masih ingat tidak konsolidasi? Ini syaratnya ini kan, kuncinya. Ini terjadi konsolidasi. Ini ada tekanan berarti. Ya, ini berarti ada air. Ini ada permainan antara ada air. Ya, sehingga terjadi dua ini jadi konsolidasi. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Kalau nggak ini bukan konsolidasi. Berarti konsolidasi adalah ya ini penurunan delta H. Ini H kan? Ini H tingginya. Jadi delta H. Nah, deltanya turun gitu ya. Atau disebut dengan S, C. Sama ini. Jadi S itu apa? Ini S itu apa? Penurunan konsolidasi itu apa ya? Atau peristiwa konsolidasi itu apa ya? Nah, itu keluar. Terus keluar air dari mana? Dari bumi. Penting itu beda kadang orang di lapangan di GTN itu kadang konsolidasi itu ada peristiwa seperti pemadatan sama turun. Nah, jadi bukan ya pemadatan. Kalau pemadatan itu PNP. PNP tahu? PNP orang muslim tahu kayaknya. PNP bukan paksa dan paksa. Paksa dan paksa. Apa pemadatannya? Harusnya plug and play. Nah, jadi kalau dia konsolidasi peristiwanya, lagi begini ya, peristiwanya adalah pada saat ini satu masa tanah di sini, kita ambil di sini. Nah, dia
Ini ya, zoom ya. Kemudian dia dapat tekanan, maka air di sini keluar. Tidak keluar sehingga ini semakin dekat. Ini berarti pindah sini ya. Ini pindah sini, pindah sehingga terjadi penurunan dari posisi dari sini. Ya. Nah, ini penurunan ini didefinisikan adalah status konsolidasi. Ingat, di sini berarti ada fungsi pori. Di pori ada air, ada beban. Kalau udara tidak ditemukan karena dia sudah jenuh oleh air. Nah, mari kita bagaimana cara menghitungnya. Kalau tadi tanpa bantuan tiang, kalau bantuan tiang ini saya gambarkan lebih. Tanpa bantuan tiang, tanpa bantuan tiang kan kita mungkin bisa lihat 16 gitu ya. 16. Bagaimana dengan bantuan tiang? Tiang. Ini dengan tiang itu ya misalnya contoh seperti itu. Ini turun jauh sekali. Ya. Turun ya dari setting sini. Yang turun itu siapa sih? Fondasinya kan tanahnya lah. Nah, jadi dia turun karena tanahnya turun. Nah, ini yang turun segini, sehingga dia berpindah dari posisi ini ke sini. Ya. Nah, kalau pakai tiang, maka dia membantu penyaluran beban. Berarti kalau pakai tiang, ingat syaratnya, maka si beban tadi ini FZ dipindah sejauh 2/3 L. Di sini L, ini L, ini adalah 2/3 nya. Ya, 2/3 ini dipindah menjadi beban Q. Ya, beban rata. Beban FZ ini pindah menjadi beban Q. Jadi bisa paham nih. Nah, kemudian dia menyebar. Nah, ya. Nah, ke bawah sampai pada lapisan. Sini berhenti di lapisan strip ya. Atau pasir boleh. Strip itu adalah kaku. Jadi yang boleh di sini adalah yang boleh turun adalah lapisan yang very soft sama thick. Medium. Di sini paham nih? Bisa ngitungnya? Bisa. Ini lah 2/3 L, maka yang dihitung adalah ini saja adren. Kalau yang ini tanpa tiang mulai sini adrennya. Bayangkan sini sangat tinggi kali ya. Jadi dengan bantuan tiang dia mentransfer beban atas, struktur atas ke bawah sejauh 2/3 L. Ya, disinilah bekerja beban merata. Beban Q ini sehingga dari FZ karena ada tiang jadi Q. Q adalah FZ dibagi dengan luasan. Luasan dari mana? Ini kan bidang kotak ini selebar ini. Ya. Kalau lihat di sini, ya, kan sama tempat atasnya. Lebarnya kan. Nah, dia di L-nya ya. Jadi A-nya adalah B kali paham deh. Nah, ini di lapisan ini kita bagi. Nah, ya dibagi per lapisan. Berapa per lapisannya dibagi terserah. Lebih rapat lebih kita ambil misalnya per 2 meteran. Nah, maka di tengah lapisan inilah kita definisikan settlementnya, penurunannya. Nah, dia mewakili kalau ini H1 jadi amin. Kalau ini H1, ini H2, maksudnya tebal ya, tebalannya H2, makanya Z1. Dari mana Z1 di sini? Itu dari mana? Jadi
Kita mana? Dari nol sini. Ya, bisa kebayang nih. Bisa melanjutkan. Sekarang kita coba ke dalam hitungan.